Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu serta berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk masuk dalam hati kami, agar dapat memimpin dan membimbing kami di dalam membaca firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas pasal 17 ayat 20 sampai dengan 25, dengan perikop kedatangan kerajaan Allah. Dimuliakanlah Kristus. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil Lukas hari ini berbicara tentang kerajaan Allah yang tanpa tanda-tanda lahiriah dan tak terlihat, namun hadir dalam kehidupan nyata umat manusia. Keduanya hendak menggambarkan keagungan Tuhan di hadapan ciptaannya. Dalam artian, kebijaksanaan merupakan sikap dan tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam menentukan suatu keputusan, terutama hal yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang, seperti para pemimpin yang menjadi pengambil keputusan. Dengan demikian, kebijaksanaan merupakan suatu kebaikan yang mesti kita miliki oleh semua orang dalam mewujudkan kerajaan Allah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, meskipun kerajaan Allah itu tidak kelihatan, namun hadir dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Oleh karena itu, sebagai warga kerajaan Allah itu, di mana semua orang hidup damai meskipun berbeda latar belakang, kita hidup saling menghargai sebagai ciptaan Tuhan dan hidup saling mencintai. Janganlah membayangkan kerajaan itu akan datang nanti pada hari kiamat. Kerajaan Allah itu sudah mulai sekarang ada di dunia ini, sebab kerajaan itu telah hadir di tengah kita dan secara penuh dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah ini di masyarakat kita,
dengan menunjukkan sikap peduli, bela rasa terhadap sesama ciptaan Tuhan. Di tengah dunia ini, kita memiliki banyak kesempatan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Banyak orang di sekitar kita yang memenuhi kebutuhannya dengan sangat sulit. Oleh sebab itu perlu uluran tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu jadilah pribadi yang bijak di dalam hidup ini, karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, saudari-saudara, sebagai ucapan syukur dan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, rindu dan cintailah untuk menerima sakramen Maha Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan sebelum ia disalib, "Ini adalah tubuhku dan ini adalah darahku." Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Jadi SMA atau sakramen Maha Kudus yang kita terima dalam Ekaristi bukanlah hanya roti atau anggur, tetapi itu nyata. Roti yang berubah menjadi tubuh Yesus, menjadi daging, dan anggur yang berubah menjadi darah. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus, bukti penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudari-saudara, bersemangatlah, rindulah, penuh cintailah untuk selalu mengikuti misa online atau misa offline dan menerima sakramen Maha Kudus. Karena kerajaan Allah sudah dekat, karena kerajaan Allah akan datang pada kita tanpa kita mengetahui kapannya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, jadilah kehendak-Mu dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam hal apapun. Semoga kami taat dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.